Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra akan menyampaikan argumen-argumen yang mendukung posisi kami dalam mosi debat pada hari ini, yaitu gerakan-gerakan sosial akan lebih mementingkan kepentingan ekonomi daripada diskriminasi identitas seperti gender, suku, dan sebagainya. Kesempatan yang pertama, saya akan menanggapi argumen-argumen yang disampaikan oleh tim pro. Ada 3 tanggapan yang perlu saya sampaikan untuk menanggapi argumen tim pro. Yang pertama, tim pro menyampaikan bahwa kelompok-kelompok lain belum tentu kepentingannya terdukung dengan adanya gerakan-gerakan sosial yang lebih mendukung kepada identitas. Kami menanggapi bahwa gerakan-gerakan sosial yang mendukung identitas lebih berpusat kepada tujuannya, goalsnya, yaitu hak asasi manusia dan kesetaraan. Saya akan memberi contoh. Semisal ketika gerakan sosial mengenai Black Lives Matter atau menyatakan kulit hitam di warga Amerika Serikat, bahwa yang diusung, yang utama secara umum adalah kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih. Yang lebih utama lagi adalah kesetaraan, bahwa ketika Black Lives Matter diusung, kesetaraan lain juga berusaha diusung dengan isu-isu konkret lain yang berbeda, kasus-kasus lain seperti kasus kesetaraan wanita dan sebagainya. Tetapi yang lebih utama dan ditekankan adalah goals besar, tujuan umumnya, yaitu hak asasi manusia, terutama kesetaraan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua, poin yang kedua adalah tumpang tindih. Tim pro menyampaikan bahwa kepentingan masing-masing kelompok bisa terjadi adanya tumpang tindih. Tim pro tidak menyampaikan dengan detail contoh kepentingan apa masing-masing kelompok sehingga kepentingan tersebut menjadi tumpang tindih. Kami tim kontra tidak menemukan satupun contoh yang menyatakan bahwa kepentingan yang disuarakan melalui kelompok-kelompok identitas saling tumpang tindih dan bahkan menjadi serangan satu sama lain. Malahan, kepentingan-kepentingan yang diajukan dalam kelompok kepentingan ini menjadi semangat untuk sama-sama menyuarakan kepentingan yang sama, yang seperti disampaikan dalam tanggapan kami yang pertama, yaitu kesetaraan hak asasi manusia. Yang kedua, yang ketiga tim pro menyampaikan bahwa kepentingan identitas hanya berbasis pada kasus yang tampak secara visual. Itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan kami angkat, bahwa krisis identitas atau ketimpangan identitas seringkali terjadi diangkat ke permukaan hanya berdasarkan kasus-kasus. Jika tanpa kasus-kasus yang tampak di media dan sebagainya, kasus-kasus mengenai ketimpangan identitas atau diskriminasi identitas ini sangat jarang untuk dimunculkan ke muka publik, apalagi menjadi kebijakan publik. Maka kami akan memberikan 2 gagasan besar, ide kami mengenai mosi kali ini, bahwa kami tidak setuju terhadap mosi kali ini dan kami mendukung bahwa gerakan sosial lebih baik untuk mendukung diskriminasi, isu-isu mengenai diskriminasi identitas. Yang pertama mengenai bahwa penindasan ekonomi sebenarnya bersumber karena ketimpangan atau diskriminasi identitas. Yang kedua, diskriminasi hanya muncul karena kasus-kasus, sedangkan ekonomi telah menjadi program nasional. Yang pertama, penindasan atau ketimpangan ekonomi lebih sering terjadi karena diskriminasi identitas. Berdasarkan teori ketimpangan sosial yang disampaikan juga pendapatnya oleh ahli dari Universitas Indonesia, teori ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan karena adanya primordialisme atau ketimpangan yang terjadi karena gender dan identitas tertentu, dan yang kedua seksisme, secara khusus ketimpangan atau diskriminasi yang terjadi karena perbedaan gender. Ketimpangan ekonomi ini sangat penting untuk lebih dinomorduakan karena identitas kurang untuk dimajukan dalam pembahasan-pembahasan, terutama dalam kebijakan publik. Yang kedua, bahwa diskriminasi identitas lebih muncul ke muka publik karena adanya pemberitaan-pemberitaan di media, karena ada kasus tertentu. Ketika tidak ada kasus tertentu, mungkin tidak akan dibicarakan publik, sehingga ini menjadi sangat urgent untuk diajukan terus-menerus. Lain lagi pula, ekonomi telah menjadi kebijakan bersama dan program secara nasional. Sekian dari saya sebagai pembicara kedua, dan kami tetap memperteguh bahwa kami kontra terhadap mosi kali ini. Terima kasih.